Allah. Perlukah ibu bertuhan lagi dengan Allah? Perlu. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Itu tanggung jawab tuh. Iya, iya, betul udah bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, kalau udah bertemu ibu dengan Allah, perlukah ibu bertuhan lagi dengan Allah? Asailah. Bapak-bapak lah beri jawabannya dikit. Untuk memantapkan pahamnya, pokoknya bapak ibu pulang dari sini kita bawa paham tuh. Kalau ragu jangan pulang dulu, tak boleh makan. Perlu bapak-bapak. Kalau bapak ibu, bapak-bapak nih udah berjumpa, dah berlekok dengan Allah. Ini pertanyaan Ustaz, dengar baik-baik, ini tinggi pertanyaannya. Perlukah bapak-bapak bertuhan juga lagi dengan Allah? Tidak, kenapa tak? Karena sekiranya kita masih bertuhan kepada Allah, maka kita masih ada. Ya. Alhamdulillah. Dah bisa pulang ke Jambi nanti itu. Lihat bahasa Ustaz. Ya, ini bahasa Ustaz turunkan ke bawah. Nih. Kalaulah Bapak Ibu sudah yakin, maka tidak ada bahasa yakin itu lagi. Kalaulah Bapak Ibu itu sudah beriman, tidak ada lagi kata iman itu. Kalau Bapak Ibu itu sudah marifat, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, apapun keyakinan Anda, bagaimanapun pemahaman Anda, warna kulit Anda, suku Anda, bangsa Anda, saya mendoakan mudah-mudahan kami dan Anda semua, kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari saudara yang kami muliakan. Pesannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, mohon penjelasannya terkait masalah video ini. Apakah ini pemahaman wahdatul wujud? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama menyaksikan potongan video yang dipaparkan oleh orang yang kami muliakan. Insya Allah beliau adalah orang soleh. Insya Allah beliau adalah orang yang baik. Adapun tuan-tuan yang ingin menonton video selengkapnya, tuan-tuan bisa mencari langsung di channel YouTube beliau atau di fanspage beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, pada video tersebut ada dua hal yang ingin kami garis bawahi. Yang pertama, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah bertemu, apakah kita masih bertuhan dengan Allah? Baik. Yang pertama, kita harus memahami video tersebut berbicara dalam konteks apa. Kami merasa dan kami menyimak video tersebut berbicara pada konteks hakikat ketika membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika memaknai surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah esa. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalam pemahaman tasawuf kita disajikan dengan dua pemahaman yang besar. Yang pertama disebut dengan wahdatul wujud, dan yang kedua disebut dengan wahdatul syuhud. Wahdatul wujud adalah memahami bahwa eksistensi alam semesta atau wujudnya alam semesta ini adalah wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wahdatul syuhud itu bukan tertumpu kepada wujudnya, tapi tertumpu kepada penyaksian dari wujud tersebut.
Contoh, ketika kita berbicara wahdatul wujud atau wujud yang esa, maka ketika kita melihat gunung, zat gunung pada pandangan hakikat itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ketika kita memandang diri secara zat diri, secara fisik diri, itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Jadi wahdatul wujud tertumpu kepada wujudnya, tertumpu kepada fisiknya. Itu wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud itu tertumpu kepada penyaksiannya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita memandang gunung, kita menyaksikan bahwa zat gunung itu memang ada, tapi adanya gunung itu bersandar kepada adanya Allah secara penyaksian. Ya. Jadi ketika kita memandang gunung, kita tidak mengatakan gunung itu tidak ada. Gunung itu tetap ada, tetapi adanya gunung bersandar kepada adanya Allah. Sama seperti saya. Ya, kalau menggunakan wahdatus syuhud, penyaksian yang esa, maka adanya saya tetap dihitung ada, tetap disebut ada, tapi adanya saya bersandar kepada adanya Allah Ta'ala secara penyaksian. Itu wahdatus syuhud. Berbeda dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu mengatakan saya tidak ada, zat saya ini tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Zat gunung tidak ada, yang ada hanyalah Allah secara fisik. Nah, kami menggunakan pemahaman yang mana? Kami lebih condong menggunakan pemahaman wahdatus syuhud daripada wahdatul wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pembicaraan video tersebut, beliau yang sangat kami muliakan menggunakan kata bertemu. Kalau sudah bertemu dengan Allah, apakah masih bisa bertuhan dengan Allah? Kata bertemu di sini merujuk kepada dua objek yang menemui dan yang ditemui. Ya, yang menemui dan yang ditemui. Maka ketika yang menemui bertemu dengan yang ditemui, maka yang menemui itu hilang. Yang ada adalah yang menemui atau yang ditemui. Ya. Maka di sini terdapat kalimat yang cukup berlawanan. Ya. Artinya ketika menegaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa menggunakan kata menemui dan yang ditemui. Maka akan ada dua kekuasaan di situ. Kekuasaan yang ditemui dan kekuasaan yang menemui. Lalu yang kedua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara syariat itu hanya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat setelah hari kiamat. Ini menurut syariat. Lalu apakah bisa kita berjumpa dengan Allah Ta'ala di dunia menggunakan metode hakikat? Jawabannya bisa, dengan metode penyaksian, yaitu wahdatus syuhud itu sendiri. Jadi ketika kita melihat yang banyak kembali kepada yang satu, ketika melihat yang satu kembali kepada yang banyak. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, wujud itu sendiri ada dua. Ada wujud secara majazi, ada wujud secara hakiki. Ini kalau kita menggunakan metode wahdatus syuhud. Jadi keadaan wujud dibagi menjadi dua. Wujud majazi adalah wujud yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Wujud ini menempati ruang dan waktu, berubah-ubah, tidak menetap dan tidak kekal. Inilah wujud alam semesta. Sedangkan wujud hakiki adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa awalan dan tanpa akhiran dan kekal abadi selama-lamanya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, wujud majazi ini secara wahdatus syuhud atau adanya wujud majazi ini bersandar kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Bukan berarti wujud majazi ini Allah. Ini wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu wujudnya gunung, wujudnya laut, wujudnya bumi adalah wujud Allah. Nah, ini wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud itu wujudnya gunung, wujudnya bumi, wujudnya lautan itu bersandar kepada wujudnya Allah. Ini wahdatul syuhud secara penyaksian.
Kita menyaksikan gunung bersandar kepada Allah, bukan Allah itu gunung. Bukan gunung itu Allah secara fisik. Ya, tidak ada wujud gunung, yang ada wujud Allah. Nah ini wahdatul syuhud tidak seperti demikian. Jadi bertumpu kepada penyaksiannya. Lalu yang kedua, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak perlu lagi bertuhan dengan Allah? Justru menurut kami ini terbalik. Justru ketika kita bertemu dengan Allah, maka di sana kita paham bahwa kita hanyalah hamba. Justru ini kebalik. Justru kita akan paham bahwa kita adalah hamba yang harus bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia atau ketika seorang yang beriman menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, lillahi wal masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Ketika dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia berhenti bertuhan dengan Allah. Ya. Justru terbalik. Jadi maknanya adalah lebih mengaku diri adalah seorang hamba. Lebih mengenal diri, ternyata saya tidak bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Saya tidak bisa melihat kecuali dilihatkan oleh Allah. Jadi lebih mengenal diri, lebih memahami diri, bahwa diri ini tidak ada daya dan upaya kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi tidak bertuhan dengan Allah, tetapi justru lebih merasakan diri tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam video tersebut disampaikan bahwa kalau kita masih bertuhan kepada Allah, maka kita masih ada. Nah, ini yang perlu kita bahas, ya. Ada di sini, adanya kita itu berbeda dengan adanya Allah. Beda dimensi. Adanya kita adalah ada secara majas. Sedangkan adanya Allah ada secara hak, secara hakiki. Ya. Nah, adanya kita ini bersandar kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan kita tidak perlu lagi bertuhan dengan Allah, kenapa tidak? Karena kalau kita bertuhan kepada Allah, maka kita masih ada. Berarti itu sama artinya tuan-tuan menyamakan dimensi wujudnya Allah dengan wujudnya Anda. Ya. Menyamakan dimensi adanya kita dengan adanya Allah. Sedangkan adanya kita saat ini adalah ada secara majazi. Sedangkan adanya Allah ada secara hakiki. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa tidak perlu lagi bertuhan dengan Allah, karena kalau kita masih bertuhan, maka kitanya masih ada. Berarti Anda menganggap adanya Anda, dimensinya sama dengan adanya Allah. Nah, berarti pemahaman Anda itu wahdatul wujud, karena terfokus kepada fisiknya atau wujudnya, bukan terfokus kepada penyaksiannya. Jika tuan-tuan memahami wahdatul wujud atau meyakini wahdatul wujud, atau jika tuan-tuan mengatakan dan membenarkan kalimat kalau sudah bertemu dengan Allah, maka tak perlu lagi bertuhan dengan Allah. Karena kalau masih bertuhan, kitanya masih ada. Ya, maka saya tanyakan kepada tuan, kesadaran Anda di mana? Kalau ketika Anda masih sadar, lalu mengucapkan kalimat ini, maka Anda menyatakan bahwa kesadaran Anda adalah Allah. Ini berbahaya. Ya. Anda akan, kan kita masih sadar. Saya masih sadar, orang-orang masih sadar. Orang yang mendengar, orang yang melihat dalam video tadi, saya rasa semuanya masih sadar. Lalu siapa kesadaran itu? Apakah kesadaran itu adalah Allah? Nah ini makanya kami tidak menyepakati wahdatul wujud. Dalam konteks hal yang seperti ini, tuan-tuan, tentu kami sangat menghargai apabila tuan meyakini, apabila tuan sangat yakin, sangat mantap dengan wahdatul wujud, silahkan. Tapi kami lebih condong kepada wahdatul syuhud. Lalu siapa yang menyaksikan di situ? Di dalam keyakinan kami, yang menyaksikan itu adalah Muhammad. Ya, jadi guru kami menyampaikan bahwa Allah itu satu, Muhammad itu satu. Artinya, yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Muhammad. Jadi kalau kita membahas tentang anasir-anasir, kita akan paham bahwa
Jasad kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Dan ruhani kita berasal dari tiupan Ruhul Ahmad. Kalau kita mendalami secara anasir dalam thariqah. Nah jadi, lalu kapan jasad kita ini bisa dikatakan Muhammad? Ketika jasad kita ini mengikuti syariat dan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun tidak bisa mengkopi 100%, tapi setidaknya bisa berusaha untuk mendekati walaupun tidak terlalu dekat-dekat amat. Maka konteks yang paling benar adalah ketika jasad kita bersyariat, lalu hati kita bertarikat, lalu jiwa kita berhakikat. Jasad kita bersyariat melaksanakan hukum fardu dan sunnah sekuat tenaga, menjauhi larangan Allah Ta'ala secara perbuatan jasad, secara perkataan, penglihatan dan pendengaran. Lalu hati kita mengeluarkan selain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jiwa kita merasa dihidupkan, merasa diadakan, merasa didengarkan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tetap ada, tapi adanya kita adalah wujud secara majas, wujud yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Dan wujudnya kita ini bersandar kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan kalau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tak perlu lagi bertuhan dengan Allah, ini sama artinya Anda memposisikan dimensi wujud Anda dengan wujud Allah itu sama, satu dimensi begitu. Padahal berbeda. Wujudnya Allah Ta'ala adalah hak, tanpa awalan, tanpa akhirat. Sedangkan wujudnya Tuhan adalah memiliki awalan dan memiliki akhirat. Jadi wujudnya Tuhan bukanlah wujud Allah, tapi wujudnya Tuhan bersandar kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Ini keyakinan kami. Tentu kami sangat menghargai keyakinan Tuhan apapun yang Tuhan yakini. Kita walaupun berbeda, insya Allah bisa bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.